B44 Penculikan Alisa. Luciana menghidupkan mesin mobil untuk kembali pulang ke rumahnya. Saat meninggalkan rumah pagi hari tadi, putrinya itu masih tertidur lelap. Ia tidak dapat membayangkan akan nasib Alisa Mawardi ke depannya. Jangankan untuk melanjutkan karirnya sebagai selebgram dan model tanah air. Untuk menunjukkan wajahnya di hadapan masyarakat saja sudah pasti sangat berat untuk Alisa. Hancur sudah nama baiknya yang selama ini terjaga. Puluhan tahun hidup dalam kenyamanan, kecukupan, dibanjiri dengan harta melimpah menjadi istri dari Sutan Djokro. Dengan sekejap, semuanya hilang dari genggaman, dunia seakan berputar 180 derajat berubah total. Kenyataan membalikan kehidupannya yang mau tidak mau harus diterimanya. Kenyamanan itu seketika hilang, nama besar itu seakan terhapuskan, orang tak lagi memandangnya dengan penuh rasa hormat. Desas-desus gosip seputar dirinya pun mulai terdengar di kelompok teman-teman arisannya. Ia sudah tidak bisa berbangga diri saat Djokro meninggalkannya. Hanya rumah dan kendaraan yang diterimanya. Beberapa aset seperti apartemen, villa, kartu kredit yang selama ini menjadi fasilitasnya, semuanya ditarik dan dibekukan. Ia sudah tidak bisa menikmati ratusan juta uang yang ada di dalam rekeningnya. Saldo yang tersisa hanya sebesar 50 juta. Nasib Mawardi Sanjaya Putra pun sama buruknya. Rumah habis terjual, kendaraan pun sama. Apalagi isi rekeningnya, yang ada hutang semakin membengkak karena tak mampu membayar dengan bunga yang menjerat nyawa. Saat ini Sanjaya tinggal di apartemen Lisa, mantan suami yang masih berhubungan dengannya itu bersembunyi dari kejaran para anak buah sang lintah darat. Luciana juga berencana akan menjual beberapa tas brandednya yang ia beli seharga ratusan juta, untuk bisa menopang kehidupannya dan membayar arisan yang harus ia bayarkan setiap 2 minggu sekali. Rumah yang ditempati saat ini sebagai pemberian Djokro pun sudah ia masukkan di iklan penjualan di berbagai media cetak dan elektronik. Dan jalan satu-satunya, ia harus bisa bertemu dengan Djokro atau Lingga. Hanya kedua pria itu yang bisa mengeluarkannya dari masalah. Inikah buah yang harus ia petik dari perebutannya dahulu. Bekerja sama dengan seseorang yang ingin menjatuhkan Sutan Djokro. Luciana memasukkan obat tidur ke dalam minuman Djokro saat jamuan makan malam. Ia membawa pria itu menginap di salah satu hotel dengan melucuti seluruh pakaian yang melekat di tubuh Djokro dan juga dirinya. Sesungguhnya, Djokro tidak pernah menidurinya. Tapi pada akhirnya ia membelot sang pejabat yang ingin membayarnya. Luciana memilih menikah dan menyelamatkan nama baik Djokro. Ia lakukan demi sebuah keinginan untuk putri semata wayangnya, daripada ia harus menerima bayaran yang hanya ratusan juta. Luciana dapat melihat peluang, ia mengetahui kekayaan keluarga Sutan yang tidak akan ada habisnya selama 7 turunan. Dan pada akhirnya, ia mengetahui kalau Djokro telah menikahi seorang gadis bernama Rosa sebelum menikah dengan dirinya. Bahkan wanita itu telah mengandung anak dari Sutan Djokro. Saat terjadi perdebatan dan saling dorong, Luciana sengaja menjatuhkan dirinya dan mengorbankan bayinya demi mempertahankan hubungannya bersama Djokro yang semakin memburuk. Ia ingin mengikat Djokro dan mengambil bayi yang dikandung Rosa saat mengetahui bayi itu laki-laki. Dan ia akan mengikat bayi itu dengan putrinya yang berselisih 1 tahun, umur Alisa lebih tua dari Lingga sekitar 2 bulan. Dengan segala bujuk rayu Luciana, dan pendekatan yang dilakukan Alisa, akhirnya Lingga mau menerima Alisa sebagai kekasihnya, hingga Lingga dikirim Djokro ke negara China untuk memperdalam ilmu bisnis, keduanya menjalani hubungan jarak jauh. Dan ketika kembali ke tanah air, Mawardi Sanjaya Purba meminta Lingga untuk segera menikahi Alisa. Saat itu Luciana sebenarnya menyadari, rasa cinta Lingga terhadap putrinya tidak terlalu besar. Hanya sebatas rasa sayang sebagai teman yang Lingga tunjukkan. Lingga sempat meminta waktu, tetapi ia terus mendesak Lingga agar memenuhi keinginannya. Ia menutup mata. Yang ia inginkan hanya bagaimana caranya Lingga menikahi Alisa. Dan Alisa masuk ke keluarga Sutan. Ia meyakini lambat laun Lingga akan mencintai putrinya.
Tetapi semua prediksi dan keinginan gagal, tak sejalan dan tak sesuai rencana. Hingga akhirnya akan berakhir seperti ini. Derajat, 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 derajat. Sesampainya Luciana di halaman rumahnya, wanita itu segera menuju lantai 2 di mana putrinya berada. Ia akan mencoba menguatkan Alisa, supaya putrinya tetap kuat dan bisa menghadapi hujatan dari para fansnya yang banyak mengunfollow. Subscribe di salah satu sosial media yang dimilikinya pun turun drastis. Melihat pintu kamar yang terbuka, membuat Lucy bertanya-tanya. Bukan saat ia pergi, kamar ini sudah dikuncinya dari luar. Tetapi kenapa bisa terbuka? Ia masuk ke dalam, Luciana tak menemukan keberadaan Alisa. Lisa, ia mencari ke dalam kamar mandi. Tetapi Luciana tak menemukan putrinya. Kemana dia? Luciana masih bertanya-tanya. Dilihatnya ponsel Alisa tergeletak di atas tempat tidur. Ia hanya dapat melihat barang-barang Lisa yang berhamburan di lantai. Bituk, Luciana memanggil salah satu pekerja yang tersisa di rumahnya. Ia berteriak memanggil dari lantai atas. Ya, nyah, pekerja itu tergopoh-gopoh ke arah tangga dan menenggadahkan kepalanya melihat majikannya yang berdiri di atas dari bawah. Kemana Alisa? Luciana bertanya. Dari tadi saya tidak melihat Mbak Alisanya, bukannya Mbak Alisa terkunci di dalam kamar. Pembantu itu malah balik bertanya. Cari di setiap tempat Bik, sekarang. Luciana meminta pembantunya mencari Lisa di setiap sudut rumahnya yang terbilang besar. Baik, nyah, pembantu itu menurut dengan hati yang tidak ikhlas. Pembantu itu melakukan yang diperintahkan sang majikan dengan mulut yang ngedumel. Ibu sama anak sama saja, kalau memerintah seenak jidatnya. Mbak Alisa itu seperti anak kecil saja, harus dicari di setiap sudut rumah. Gak tahu apa kerjaan saya numpuk. Semuanya saya yang kerjakan sendiri. Sudah gitu, gaji tetap saja tidak naik-naik. Pembantu itu mulai mengitari setiap sudut ruangan dari mulai area kolam renang, kamar tamu, kamar belakang, ruang tamu, ruang keluarga, sampai ke gudang tempat menyimpan barang. Tetapi putri sang nyonya yang baru tinggal hitungan jam itu tidak ditemukan keberadaannya. Pembantu itu kembali menemui sang nyonya untuk melaporkan kalau ia tak menemukan keberadaan Alisa. Sedangkan Luciana tengah menghubungi Sanjaya, akankah putrinya itu pergi dari rumah untuk menemui sang ayah di apartemennya? Kemana saja kamu, Mas? Kenapa tidak diangkat-angkat teleponku? Luciana tampak gusar, ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Tidak mungkin putrinya itu pergi meninggalkan rumah dalam kondisi yang tidak menguntungkan untuk Lisa. Berita sudah tersebar bukan hanya di sosial media, tetapi sudah masuk dalam berita. Luciana kembali menghubungi Sanjaya yang kesekian kalinya, kali ini ia berharap lelaki itu akan mengangkat panggilannya. Terdengar juga suara dari seberang dengan suara serak yang menandakan lelaki itu baru saja bangun dari tidurnya. Baru saja Sanjaya mengucapkan kata halo. Luciana sudah mengucapkan banyak pertanyaan dengan nada tinggi. Kenapa lama sekali mengangkat teleponku? Sudah sesiang ini kamu baru bangun. Tidak adakah pekerjaan lain yang bisa kamu lakukan daripada hanya menghabiskan waktu dengan tidur? Luciana mengoceh tidak berhenti karena kesal, hampir saja ia lupa akan niatnya yang ingin menanyakan akankah Lisa datang ke apartemen. Tidak mungkin pagi-pagi kamu menghubungiku hanya untuk mengomeliku Lus. Ucap Sanjaya. Ada apa? Apa karena perutmu kosong sehingga kamu sampai kebakaran jenggot dan membangunkanku? Apa kamu belum melihat kabar di media tentang Alisa? Putrimu itu sedang mengalami masalah besar. Kamu malah enak-enakan bersantai ria dengan menggunakan fasilitas dari Alisa. Kamu membuatku muak Sanjaya. Luciana mengungkapkan kekesalannya. Bangun dan nyalakan televisi. Karenamu aku sampai lupa bertanya. Apa Lisa ada di sana? Tidak ada. Dari anak itu keluar dari balai besar, dia belum mengunjungiku. Sanjaya menjawab sambil melangkah ke ruang tengah untuk menyalakan televisi. Lelaki itu akan mencari tahu masalah apa yang menimpa putrinya. Daeng Lexus menggenggam tangan Dina agar menjauh dari Kang Oleh.
menyuruhnya agar segera masuk ke dalam mobil, bergabung dengan Bunda Rosa yang akan kembali ke rumah untuk mempersiapkan acara nanti malam, begitupun dengan yang lain. Dari Bandara Soekarno-Hatta, Papa Hadid dan Mama Lena yang dijemput oleh Lendra langsung meluncur ke pemakaman. Mereka tiba saat yang lain sudah selesai, tetapi Hadid dan Lena menyempatkan mengirim doa untuk cucunya, untuk putra Lingga. Tunggu Daeng di rumah Bunda. Jangan kemana-mana. Lexus bicara dengan tegas dengan sikap dingin tanpa bisa dibantah, pria itu tampak datar tak beriak. Daeng mau kemana? Dina bertanya, ia menyadari ada yang berbeda dari sikap sang pujaan hatinya. Daeng ada urusan dengan Pak Lingga. Tidak akan lama. Dina menahan tangan Lexus saat pria itu akan berbalik meninggalkannya. Daeng kenapa? Dina bertanya dengan menatap sorot mata Lexus yang terlihat tajam menusuk. Daeng pergi dulu. Pria itu tak menjawab pertanyaan Dina, dan Dina masih tetap menahan genggaman tangannya saat pria itu akan melangkah pergi. Katakan dulu, Daeng kenapa? Dina bersikeras bertanya dengan ucapan yang lembut. Pikirkan, apa yang Andri sudah lakukan. Daeng tinggal dulu, Pak Lingga sudah menunggu. Pria itu pergi, tetapi tetap menyempatkan mengecup kening Dina dengan sayang. Lexus berjalan ke arah mobilnya yang di dalamnya sudah ada Lingga yang menunggunya. Dina hanya dapat memandang kepergian pria itu dari balik punggungnya dengan hati bertanya-tanya, ada apa gerangan? Apa yang sudah dilakukannya? Sepertinya pria manis itu marah kepadanya. Walaupun tetap bersikap lembut. Tahu merasa bingung, Dina segera masuk ke dalam mobil saat Bunda Rosa memanggilnya. Bagaimana? Lingga bertanya saat Lexus masuk ke dalam mobil duduk di belakang setir kemudi. Target sudah sampai. Lexus menjawab pertanyaan Lingga. Kita langsung ke lokasi. Lingga bicara dengan nada dingin tanpa ekspresi. 10 menit sebelumnya saat Dina sedang mengobrol, bersenda gurau dengan kedua lelaki yang salah satu dicemburuinya. Lexus mendapatkan telepon dari anak buahnya yang melaporkan bahwa pekerjaannya berjalan sesuai rencana dan siap menunggu perintah selanjutnya. Menghidupkan mesin mobil, Lexus melajukan kendaraan itu ke arah yang berbeda dari yang lainnya. Mobil yang dikemudikannya melaju kencang ke pelabuhan besar. Lingga akan melihatnya untuk yang terakhir kalinya. Ia akan meminta sesuatu, balasan atas apa yang terjadi kepada mayanya. Sekitar 30 menit, Lingga dan Lexus sampai ke dermaga kecil di ujung pelabuhan. Dua anak buah Lingga sudah menunggu di atas speedboat. Mereka sudah siap saat mengabari Lexus. Selamat datang bos, salah satu anak buahnya menyapa hormat. Lingga dan Lexus segera naik ke speedboat setelah memarkirkan mobilnya di sisi dermaga. Menuju ke tengah lautan di mana terdapat kapal tanker yang bersandar di tengah lautan lepas. Sebuah kapal besar miliknya, sebuah kapal yang tidak pernah pulang ke dermaga. Kapal itu akan terus bersandar kokoh nan gagah di lautan lepas, ia akan berlayar mengikuti kemana arah dan tujuan sang tuan pemiliknya. 24 jam kapal itu beroperasi. Selain tempat untuk menangkap dan menampung ikan yang akan dikirim ke luar negeri. Di lantai dasar di bawah laut, terdapat sebuah kolam yang memiliki kerangkeng yang mana di dalamnya dihuni oleh Baron. Sebuah nama untuk hiu kesayangannya. Selain memiliki bisnis bodyguard, sebagai penyedia jasa pengamanan yang sudah sangat terlatih, baik untuk perorangan dan perusahaan besar. Klinnya adalah dari kalangan elit baik dari selebritis maupun pengusaha. Bisnis empuk miliknya tak main-main, pelatih personel mereka tidak sembarangan. Lexus mendatangkan pelatih khusus dari kesatuan. Bukan hanya jasa keamanan, ia juga memiliki orang-orang pilihan yang bekerja sebagai IT yang tidak akan bisa terendus. Sebuah gedung yang di dalamnya terdapat peralatan komputer dan mesin canggih lainnya untuk melakukan pekerjaan sebagai pengaman maupun penghancur data yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan besar. Dengan kucuran dana yang tidak sedikit yang Lingga berikan sebagai pendana. Beberapa tahun sebelumnya, menggunakan kapal laut, meninggalkan Bugis tanah kelahirannya. Lexus merantau ke Jakarta, hanya dengan membawa bekal keberanian dan kejujuran.
Lexus sempat merasakan dan menjalani kerasnya kehidupan di kota besar sebagai anak jalanan. Hingga ia bisa bekerja sebagai bodyguard pribadi yang terlatih. Lexus juga pernah bergabung dengan sekelompok mafia karena ketangkasannya dalam mengeksekusi lawan. Ia mampu menjadi orang kepercayaan pimpinan gengnya, dan pada akhirnya sebuah persaingan membuat sang kawan mengkhianatinya, dan ia terkapar di pinggir jalan dengan luka tusukan. Di saat itulah ia bertemu dengan Lingga. Dan, karena Linggalah ia bisa bangkit kembali. Hingga namanya terkenal dan ditakuti oleh kalangan tertentu. Tetapi di kalangan masyarakat Lexus terkenal sebagai pengusaha ikan, pria itu memiliki tempat pelelangan ikan yang cukup besar. Perusahaannya mengekspor jenis ikan tuna ke negara Jepang. Derajat. Hanya membutuhkan waktu 20 menit mereka sampai ke sebuah kapal dengan bendera nelayan berkibar. Mereka sudah disambut dengan beberapa orang yang tinggal dan menetap di kapal itu. Pria-pria berbadan kekar, tinggi dan besar, tampang-tampang yang sangat menyeramkan. Orang-orang yang sudah sangat terlatih. Di atas kapal itu banyak juga para nelayan yang sedang bekerja mengumpulkan ikan dan dimasukkan ke dalam drum-drum besar untuk dibawa ke pengolahan di tepi daratan. Dengan didampingi para anak buahnya, Lingga dan Lexus turun ke lantai paling dasar dengan menggunakan lift khusus untuk sampai ke dalam dasar lautan terdalam. Tempat yang hampir mirip, menyerupai sebuah bangunan bawah tanah. Hanya saja bangunan yang dipijak saat ini memiliki dinding kaca yang dilapisi air laut. Terdengar teriakan serta umpatan suara seorang wanita yang meminta dilepaskan sambil memukul teralis besi yang mengurungnya.